Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua masih semangat ya untuk mempelajari matematika bisnis. Kemudian saya juga tidak bosan mengucapkan terima kasih kepada rekan saya. Di sini ada Mas Alim yang menemani kalian belajar. Nah, di pertemuan 5 kali ini kita akan membahas mengenai kurva base fit pada data dan penerapannya dalam ekonomi. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya akan mungkin memberikan satu quotes dari Nelson Mandela yang menyatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya apa? Ketika kalian ingin mengubah dunia, entah dunia secara keseluruhan atau dunia kalian, maka alat yang paling canggih saat ini ialah pendidikan. Jadi, kalian sekarang sedang masuk ke proses pendidikan itu, maka manfaatkanlah. Oke, pendahuluan kita akan masuk ke beberapa pembahasan. Jadi sebelum itu, apa sih pendahuluannya? Sebelum kita masuk lebih jauh. Yang pertama yaitu kita akan memulai dengan pembahasan persamaan linear. Ya, dalam bisnis ada beberapa penerapan persamaan linear. Nah, salah satu penerapannya adalah analisis fungsi permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan persamaan linear dan juga nilai kemiringannya yang akan kita bahas lebih komprehensif dibandingkan pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya hanya memberikan contoh ini loh persamaan linear, ini loh gambarnya. Nah, sekarang pembahasannya lebih detail. Nah, untuk mengikuti kajian ekonomi umum, saya akan menggunakan variabel selain X dan Y, yaitu P dan Q. P itu sebagai price dan Q sebagai quantity. Mungkin ada buku lain yang menggunakannya bukan P, tapi C, yaitu cost. Gitu. Nah, saya juga akan mengikuti kajian ekonomi umum yang menyatakan jumlah produk atau Q sebagai variabel bebas, yaitu sebagai nilai X gitu. Q-nya sebagai X dan pada koordinat Q itu horizontal dan P sebagai vertikal. Oke, pembahasan pertama yaitu terkait dengan fungsi linear dan unsur-unsurnya. Nah, pertama kita akan membahas persamaan linear. Ada dua jenis penyajian persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX plus B, atau Y min Y0 sama dengan MX kurangi X0. Nah, ini merupakan penyajian dalam persoalan matematika, di mana M merupakan slope atau kemiringan, variabel dalam persamaan yakni X dan Y, variabel dalam persamaannya X dan Y. X0, Y0 merupakan titik yang melalui garis. B merupakan konstanta persamaan linear. Nah, pada pembahasan matematika bisnis, kita akan menggunakan Q dan P. Q sebagai pengganti X, P sebagai pengganti Y. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan M. Q plus B, P dikurangi P0 sama dengan M, Q dikurangi Q0. Nah, mungkin saya akan memberikan definisinya ya. B ini bisa dikatakan sebagai fixed cost atau biaya tetap. Ya bisa berupa sewa tempat, kemudian gaji, kemudian dan lain sebagainya. Kalau M itu merupakan biaya untuk mengadakan satu produk ya. Satu produk dari apa? Satu produk key gitu ya. Produknya key ini. Gitu. P itu biaya, Q itu jumlah produk. Q-nya nggak usah. Intinya satu produk gitu. Oke. Nah, kalau P berarti biaya dan Q banyak produk. Oke. Nah, contoh persamaan linear pada kurva supply dan demand ya. Di sini kurva supply dan demand sering digambarkan sebagai persamaan linear. Kemiringan dari supply bernilai positif. Ini ya supply. Slope-nya positif, kalau demand slope-nya negatif. Ini maknanya apa?
Silahkan kalian eksplorasi. Mungkin secara ringkas saya akan menyampaikan, jika harganya semakin tinggi, ya kan? Harganya semakin tinggi, maka penawaran barang yang ada, maaf, jika barangnya semakin banyak, maaf. Ini kita patokannya barangnya ya. Jika produknya semakin banyak, maka penawaran terhadap produk itu akan tinggi, itu kan, akan tinggi. Sedangkan permintaan bagaimana? Permintaan akan rendah. Barang banyak ada di masyarakat, nah permintaannya rendah. Itu salah satu interpretasi atau pemaknaan. Pemaknaan yang lain bisa juga ketika harganya tinggi, jadi kita melihat dari sisi harga. Ketika harganya tinggi, maka akan bermunculan produsen-produsen yang ingin menjual barang itu. Sehingga terjadilah barang itu melimpah untuk ditawarkan. Itu. Sedangkan bagaimana dengan permintaannya, demand-nya tentunya akan sedikit. Ya, ketika nilai harganya tinggi, itu permintaannya akan sedikit. Permintaan terhadap barang. Oke. Nah, kemudian formula kemiringan garis. Kemiringan garis atau yang disebut sebagai slope merupakan ukuran sensitivitas P terhadap Q. Misalkan persamaan P sama dengan 100 kali Q plus 5. Itu berarti 100 merupakan harga untuk satu unit produk. Sedangkan 5 merupakan fixed cost yang akan tetap muncul walaupun produk tidak ada. Seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi fixed cost bisa berupa biaya kebersihan, listrik, pegawai, dan lain sebagainya. Walaupun perusahaan tidak memproduksi produk di bulan itu, tetap akan kena fixed cost. Gitu. Nah, kemudian ada teorema tentang slope. Jika diketahui dua titik Q0, P0 dan Q1, P1 yang melalui suatu persamaan garis atau persamaan linear, maka kemiringan atau slope dari garis itu ialah M sama dengan P1 dikurangi P0 dibagi Q1 dikurangi Q0. Ini kemiringannya. Nah, kemiringan ini bisa dimaknai dengan perubahan harga terhadap satu produk. Nah, ini ya. Jadi ketika kita tahu dua titik yang melalui garis yang sedang kita amati, maka kita bisa melihat kemiringannya. Kemiringannya yaitu apa? Ini. Perbedaan dari P, di sini berarti delta P dikurangi dengan delta Q. Nah, ini bisa diinterpretasikan dengan apa? Dimaknai dengan perubahan harga terhadap satu produk. Terhadap perubahan satu produk. Perubahan satu produk. Gitu ya. Terhadap perubahan satu produk. Jadi, makna dari apa nih? Makna dari M. Makna dari slope itu. Perubahan harga terhadap perubahan satu produk. Oke. Nanti ada beberapa contoh soal yang akan saya berikan. Nah, karakteristik kemiringan garis. Garis Shapley secara umum memiliki gradien positif. Jadi, dia meningkat. Sedangkan garis Diamond memiliki kemiringan negatif, berarti menurun. Nah, semakin peningkatannya curam, berarti gradiennya semakin tinggi. Ini kan yang garis merah lebih curam daripada garis biru. Kemudian biru lebih curam daripada hijau untuk yang supply. Nah, kalau yang Diamond, semakin penurunannya curam, itu malah semakin rendah gradiennya. Ini lihat. Penurunan hijau tidak terlalu curam, biru cukup curam, kemudian paling curam merah. Oke. Kemudian ada hubungan dua garis. Kita akan melihat nanti mungkin tidak hanya satu garis, tapi dua garis atau lebih. Nah, di sini ada 4 hubungan. Yang pertama sejajar. Kalau sejajar berarti slope-nya itu sama. Kemudian yang kedua tegak lurus.
Tegak lurus berarti slope-nya, hasil kalinya itu -1. Ada yang bersilangan, nah ini slope-nya ada hubungannya tapi tidak terlalu spesial, jadi tidak saya sajikan. Kalau yang bersilangan berarti dia membentuk sudut yang tidak siku-siku. Nah, ada juga yang berhimpit. Kalau berhimpit jelas slope-nya sama. Di samping slope-nya sama, di sini fixed cost-nya juga sama. Fixed cost sama. Nah, kalau yang sejajar, slope-nya sama, fixed cost-nya beda. Di sini fixed cost berbeda. Nah, seperti itu. Oke, itu terkait dengan pendahuluan penjelasan tentang persamaan linear. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa aplikasinya. Oke, silakan diamati dulu, dipahami. Semoga bermanfaat.